Baik, anak-anak semua, sebelum pelaksanaan PPAD, beberapa waktu lalu Bapak memberikan satu soal yang kalian gunakan untuk latihan dan sudah langsung tak berikan kunci minimal. Nanti kalian bisa mengonfirmasi, ya, mengonfirmasi. Kemarin sempat muncul ya, kata baku tidak baku itu adalah kaidah KTSP. Bapak kira semoga tidak bingung. Ingat ketika kata dasarnya apa? Menggunakan SPOK, apa? Pak. T, SP, dan sebagainya itu dalam satu lingkup ia akan Luruh. iya, kecuali yang huruf keduanya bukanlah huruf vokal. Contoh ya, produksi itu P ya. Produksi itu P ya. Ya, Tapi ketika mendapatkan imbuhan menjadi Memproduksi. Pak. iya, memproduksi karena huruf keduanya adalah huruf konsonan. Oke, kaidah itu nanti kita akan bahas kulik di kelas ya. Teknis-teknis seperti itu dan ternyata sebenarnya itu lebih mudah harusnya ya daripada menghafal ambulan atau ambulans, respon atau respon seperti itu. Karena kemarin ternyata ada beberapa yang langsung jatuh sakit ya. Pak, setelah dapat baku tidak baku kok saya agak pusing ya. Ya nggak apa-apa. Ya itu mungkin butuh paracetamol sedikit, agak demam-demam gitu katanya. Ya sudah gitu. Itu ya, pokoknya intinya kalian coba pahami betul bahwa bahasa itu jangan dibuat menyusahkan gitu ya. Karena bahasa Indonesia itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian mengamati sekitar kan ya ada pola-pola yang harus kita perdalam. Nah, nilai kalian itu nanti jadi evaluasi. Nah, oke, kita langsung saja di nomor 1. Di sini tentang pemaknaan kata, Bapak kira ini tidak perlu apa ya detail ya. Pemaknaan kata jati diri ini lebih merujuk kepada identitas. Kenapa? Karena pada konteks kalimat itu dia merujuk pada satu objek. Ya kan? Kuliner merupakan produk budaya berwujud nyata yang mudah dikenali sebagai jati diri suatu masyarakat. Artinya ia dilekatkan, ya kan? Ia dilekatkan. Artinya ada satu kekhasan, ada satu yang jelas menunjukkan ia berasal dari mana. Ya sama, ada Gading Ramadan yang seperti ini, Rafa Askafade yang seperti ini, Naufal yang seperti ini, itu artinya ada satu identitas. Begitu ya. Kan Mas Gading, Mas Rafa, Mas Naufal dari rumah yang berbeda ya, latar belakang juga berbeda-beda, akan tetapi ada satu yang kira-kira bisa dibedakan, dikenali seperti itu. Oh, Mas Gading yang ini, Mas Rafa yang ini. Nah, itu masuk kepada identitas. Begitu ya. Dalam konteks kalimat itu, karena kita menggunakan nggak perlu hafal pemaknaannya, tapi tahu bahwa itu akan merujuk kemana. Ya, jati diri suatu masyarakat. Artinya di sini lebih kepada identitas, gitu ya. Bapak bilang gudeg, orang akan langsung mengasosiasikan dengan Jogja, gitu ya. Lengkok, gitu kan ya. Kemudian kerak telur. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang cukup familiar. Pak, lah kalau di daerah lain ada makanan khas seperti itu bagaimana? Ya bisa saja, bisa jadi, ya kan? Sego megono aja di sini ada, betul kan? Gitu. Banyak sekali makanan-makanan khas dari luar, sate Madura juga ada di sini, betul ya? Kemudian apa lagi? Banyaklah sate Padang dan sebagainya. Tapi poinnya adalah khas. Khas itu biasanya dia berasal dari daerah tersebut lalu dibuat menjadi komoditi. Komoditi itu sesuatu yang bisa diwujudkan sebagai apa namanya ya, legacy identitas itu tadi. Begitu ya. Ayam betutu, ayam taliwang, papeda itu. Ayam taliwang banyak banget tuh di sekitar sini malah, ya kan? Itu. Oke. Identitas, tapi tidak merujuk kepada ini tertentu ya. Kalau bisa identitas yang dimaknai itu seperti yang contoh ini. Bukan apa misalkan yang seseorang yang punya AC besar di sana, kemudian punya remote-nya. Nah, itu bukan ini ya, kekhasan ya. Kalian paham arah Bapak kemana ya? Oke, itu bukan kekhasan di situ. Identitas. Mana kata jati diri itu ke identitas. Ini nggak usah lama-lama, nggak apa-apa ya, area sini. Kecuali kalau mau dikonfirmasi boleh, Pak, kenapa jawabannya ini? Oke, di nomor 2 sudah jelas bahwa di sini ada detail terkait komponen yang harus disiapkan ya.
informasi hal-hal penting yang harus disiapkan orang tua bagi anak saat PTM. Itu aplikatif ya, karena rinci di situ. Ya, apa saja di situ? Selain membekali dengan makanan bergizi, tisu gitu ya, dan sanitizer, harus menyuruh anak memakai masker yang efektif. Nah, itu kan rinci sekali, detail. Berarti itu ada satu penyiapan ya, satu penyiapan. Itu sudah jelas itu. Kalau yang A, B, dan C itu kurang komprehensif. Istilah komprehensif tahu ya? Komprehensif itu menyeluruh ya. Kalau kalian tahu syumuliatul, kalau kalian ngaji TPA ya, itu syumuliatul, syumul itu komprehensif, menyeluruh. Artinya seperti itu. Oke, untuk nomor 3, ide pokok. Silakan kalian lihat bahwa di sini terkait satu objek, yakni tentang pendidikan. Yang harus di-upgrade. Upgrade itu apa? Ditingkatkan ya. Nah, ditingkatkan itu apa? Kuantitas apa kualitas? Kualitas ya, karena kita tidak merujuk pada data statistik, tapi program, kemudian nanti ada targetannya. Oke lah, ada kuantitas, tapi di situ kan lebih ke kualitatif ya. Kualitatif itu tidak berdasarkan hitung-hitungan, tapi targetan yang secara alamiah ingin disasar. Peningkatan kualitas pendidikan melalui sekolah penggerak. Ini masih rame ya. Beberapa Bapak Ibu guru juga sedang ikut program sekolah-sekolah penggerak seperti itu. Ya, karena nanti salah satu syarat kalau jadi kepala sekolah kan harus mempunyai sertifikat guru penggerak paling tidak. Oke. Nomor 4, Bapak kira kita akan membahas 40 ya. Jadi kalau terlalu cepat mohon dimaklumi, dan tolong nanti misal ada yang didiskusikan kalian breakdown betul ya. Pak, butuh pendalaman di nomor ini. Boleh gitu ya. Jadi kita mekanismenya supaya tidak monoton, kerjain baru. Aduh, salahnya banyak kan saat itu juga dikerjakan ya. Tapi ketika kalian sudah siap betul-betul, oh ya, ini nanti yang akan dibahas. Kita akan tahu, saya akan menanyakan apa gitu ya. Pernyataan yang sesuai ini ya B, di sini tinggal disesuaikan saja. Jadi ini tidak ada rumusan paten. Kalian harus mencari kira-kira mana yang paling sesuai. Karena opsi-opsi selain jawaban yang benar itu bersifat sebagai penunjang. Penunjang artinya di situ tidak apa ya? Tidak jawaban yang pasti atau bukan jawaban yang jelas. Oke. Nomor 5. Hubungan tujuan di situ tinggal cari konjungsinya saja. Agar ya, tujuan itu agar, supaya makan, supaya apa toh? Supaya sehat. Tujuannya makan supaya ya kenyang lah. Katakanlah makanannya secara umum ya. Kalau makanan sehat itu nanti bisa sehat. Kalau tidak sehat ya tidak sehat. Contoh apa? Ya memang minyak-minyakan itu kurang apa ya? Kurang sehat ya. Tapi pada beberapa aspek kita tidak perlu menyebut bisa direbus dan sebagainya. Kan ada penjual gorengan gitu ya. Nah, bayangin pecel lele cuma direbus. Kan lucu ya. Rasanya akan aneh gitu. Gitu ya. Seperti itu. Ya kecuali kalau misalkan di Mangut pun itu kan juga harus sego godok pun pakai minyak loh. Tahu ya? Sego godok, sego rebus itu pakai minyak. Ya kan? Tetap pakai minyak. Semacam itulah. Supaya tangan benar-benar bersih, nah ini tinggal dicari konjungsinya saja. Bapak kira clear. Nah ini kemarin program sebelumnya masih banyak yang salah ya. Kalau ditanya mewakili poster, kita tidak perlu mencari keseluruhan karena tergantung model posternya seperti apa. Ya. Di sini lebih kepada ajakan untuk melakukan pencegahan penyakit kanker paru melalui 3 cara. Komprehensif sebenarnya ya, karena di situ ada berapa? 1, 2, 3. Betul ya? Oke, nah B, C, D itu silahkan kalian cermati karena memang tidak lebih lengkap daripada yang A ya. Spesifik yang A ya, paling spesifik itu yang A. Sebenarnya ini A, B, C, D itu beberapa memuat, cuma cari yang paling spesifik. Nah, kaidah poster seperti itu, Nak. Pak, lah ini kan benar. Iya. Bapak nggak bilang salah, tapi coba cermati pernyataan atau pertanyaan yang dimunculkan. Jadi pernyataannya ada, lalu pertanyaannya apa? Nanti sinkron. Ya, 6A. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7 silakan dicermati. Di sini ada satu kondisi terkait IQ itu adalah apa ya? Ini sebenarnya sudah usang sekali kalau kalian belum sempat tahu ya.
IQ, waduh IQ-mu itu maaf, istilahnya ada yang kasar ya, jongkok. Artinya IQ-nya itu kan di bawah standar gitu. Nah, ternyata IQ untuk sekarang ini dipercayai masyarakat bisa mempengaruhi kesuksesan. Tapi kan wallahu alam ya. Jadi orang yang tidak IQ-nya bagus pun punya potensi. Anda pikir seorang miliuner seperti Deddy Corbuzier itu apakah dia bisa langsung membaca cepat? Kan tidak. Ya, beliau bahkan mengalami disleksia. Putranya juga sama. Tapi karena kerja keras, punya satu keterampilan khusus ya, bahkan termasuk magician. Dia mundur sebagai seorang magician itu justru ketika karirnya lagi bagus-bagusnya. Nah itu berani nggak kalian? Besok kalau karirnya lagi bagus-bagusnya, kemudian mundur kemudian untuk mencari satu capaian lain lagi. Gitu. Mas Gading baru 35 tahun, sudah PNS, ASN di Kementerian Perindustrian misalkan seperti itu, bosen tak jadi YouTuber aja. Itu langsung mundur gitu. Apakah pertaruhannya itu kan, aduh nanti anak istrinya bagaimana? Selalu ada pertaruhan seperti itu. Ya, sama seperti siapa itu putranya Pak SBY ya, alumnus terbaik Akmil, lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara. Artinya di Akmil itu dia dapat penghargaan Adi Makayasa ya untuk Matra Darat. Kemudian sekolah di Amerika, IP-nya 4, IP 4 itu adalah excellent. Jadi nilainya A semua ya. Kalau di Indonesia itu A semua, gitu ya. Kemudian di saat posisi mayor mengundurkan diri karena ingin mengikuti kontestasi, kan regulasinya seperti itu. Nah itu kan pertaruhan sikap luar biasa, Mas. TNI ini kira genep-genep lah. Kalau cuma TNI lah pinternya sedeng ya wes lah mundur, itu kan selesai masalah ya. Tapi kan itu bukan TNI di posisi itu kan bukan yang main-main. Nah, itu contoh pertaruhan-pertaruhan yang bisa diambil, gitu ya. Oke. Nah di sini yang paling sesuai nomor 1 ya. Tes IQ tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur. Tolok ukur ya, bukan tolak ukur, tapi tolok. Tolok itu adalah kata baku, ya. Tolok ukur anak cerdas, karena di sini dijelaskan. Lalu yang ketiga, orang tua lebih memperhatikan perkembangan EQ. Apa itu? Emotional quotient, ya. Quotient. Jadi bacanya itu ada 3 versi. Mau pakai British seperti Harry Potter. Atau yang tadi mungkin yang praktek bahasa Inggris kita lebih fasih ya, Mas Gading. Harry Potter itu ada, ya kan? Nanti American dengan British kan juga berbeda-beda. Jadi orang tua lebih memperhatikan perkembangan EQ anak. Iya, kenapa? Kalian itu pinter tapi emosian, repot, ya kan? Oke, samalah kalau di sepak bola itu kita tahu lah. Banyak sekali orang pemain-pemain yang bagus tapi emosinya tidak stabil. Nah itu kan juga kurang akan menunjang kesuksesan gitu ya. Siapa sih yang menginikan meragukan seorang Balotelli gitu kan ya? Siapa sih yang meragukan kemampuan Suarez gitu katakanlah? Tapi ada kontroversi-kontroversinya pasti itu, ya kan? Ramos itu kayak ya apa atau kalau di Real Madrid ketika pertemuan di La Liga dengan Barcelona. Tapi ketika sudah menjadi teman klub gimana? Wah, akrab banget itu, ya, akrab banget itu. Oke. IQ dan EQ ya. IQ-nya tidak lagi dijadikan sebagai tolak ukur. Jadi teks ini merujuk kepada satu teks yang menandakan ada perbedaan pandangan yang bergeser. Jadi yang dulu IQ itu sebagai tolak ukur anak cerdas, tapi sekarang orang tua itu lebih memperhatikan perkembangan EQ. Itulah kenapa banyak sekali sekolah-sekolah yang menjadi alternatif pilihan. Ya, orang tua itu banyak sekali. Ya, kalau negeri itu masih standar ya, dalam artian bukan berarti merendahkan, tapi standar. Standar itu artinya umum ya. Tapi ada sekolah-sekolah yang sudah spesifik dipilih, ya, misalkan di sekolah boarding gitu ya, sekolah Islam gitu kan ya, di ponpes-ponpes modern atau sekolah-sekolah boarding. Nanti beda ya pondok pesantren dengan sekolah boarding karena nanti ada regulasi yang berbeda. Walaupun sama-sama mengoptimalkan dari masalah agama seperti itu. Tapi negeri juga agama juga iya. Bapak tidak pernah mengajari kalian sesuatu yang buruk ya. Oke, dalam artian Mas silahkan itu karena semua yang ada di dunia ini itu milik Allah, silahkan itu yang punya tetangga itu, yang di depan itu silahkan diambil. Ya. Oh, tafsirannya beda-beda. Oh,
samping saya itu ada mangga, ambil, tidak izin, dosa. Apalagi kalian salah tafsir, ya kan? Di situ ternyata ada anak perempuannya Pak RT, ambil semua milik Allah, kan salah. Iya, jadi tidak sesuai, gitu ya. Oke. Tapi kalau ambil yang baik, tinggalkan yang buruk juga jangan salah tafsir ya, Mas Gading, Mas Novel ya. Jumatan bawa yang jelek saja sendalnya, gitu ya. Kemudian tinggalkan saja yang buruk, tak ambil aja yang baik. Ya, itu salah konsep itu. Oke ya, ringkasannya ini IP1, IP2-nya lebih pada Indonesia mulai program vaksinasi dosis ketiga, IP1 ya, atau booster. Nah, kemudian terdapat 3 alasan, pertama dan sebagainya, kedua. Ini mungkin ada sedikit missing ya, jadi kalian nggak usah bingung karena ini masih jadi satu kesatuan. Nah, dengan konsep ini kan sebenarnya switch dari PDF ya, jadi ada yang pecah seperti ini. Sebagai ini kan tidak kapital ya, berarti masih nyambung ini, apalagi ada koma, jadi nggak perlu bingung. Oke, Indonesia mulai program vaksinasi dosis ketiga atau booster karena beberapa alasan penting. Oke, nomor 9, simpulan yang bisa ditarik di sini adalah berfokus pada aktivitas pelajar yang sarapan dan tidak sarapan. Di sini fokus pada pelajar yang tidak sarapan akan kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Nah, di sini detail sekali dibahas tentang itu ya. Oke, sarapan seringkali itu lengkap sebenarnya ya, berbagai alasan, sibuk, memilih alasan makan di luar, padahal kalau kosong efeknya ke otak dan tubuh seperti itu. Nomor 10, opini. Ya, kita cermati sebentar. Oke, di situ ada kata diperkirakan. 1, jelas itu opini, ya. Kan belum tentu terjadi. Walaupun potensinya tinggi, tapi tetap masuk dalam opini, ya. Jadi misalkan, waduh panas banget hawane, udah mendung, udah gluduk, delok meneh udan mesti. Ya, itu kan juga baru perkiraan, baru opini, gitu ya. Oke, validnya kalau misalkan ada apa? Ada mbak-mbak. Ada data Pak dan Gitu kan ya. mengacu pada suatu referensi Pak. Gimana? Data dan mengacu pada satu referensi Pak. Iya, betul. Salah satu poin pentingnya di situ yang disampaikan oleh Mas Gading. Gitu. Kemudian yang kedua, ini valid ya, ada data kuantitatifnya, ya, ada pembandingnya juga. Jadi itu adalah fakta, basisnya actually atau data, ya jelas itu. Lalu yang ketiga, jelas melewati 2 pintu masuk, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jemberana, Bali. Pak, bagaimana kita tahu, Pak? Kalau misalkan wisatawan domestik itu melewati 2 pintu masuk, Bandara I Ngurah Rai Bali dan Pelabuhan Gilimanuk. Kalian tidak perlu terlampau pusing untuk memikirkan, Pak, gimana kita tahu atau tidak. Tapi ketika ada satu teks yang merujuk kepada satu tempat tertentu dan tidak ada statement-statement seperti diperkirakan, seyogianya, atau apa bahasa-bahasa yang sifatnya pendapat, maka asumsikanlah itu adalah data valid atau berdasarkan data. Artinya di situ fakta ya. Oke. Gitu, karena teks ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawabannya harus valid. Jadi asumsikanlah ini adalah data yang valid. Maka ini masuk ke fakta. Kenapa 4 opini? Kemungkinan, ya kan? Kemungkinan karena pembatasan liburan. Kalau kemungkinannya hilang terus ada data lain penunjang, nah itu baru fakta. Tapi karena kalau ada kemungkinan maka opini. Opini itu apa? Pendapat, nak. Jadi apa yang ada di nalar terus diucap. Jadi basisnya bukan actually atau data, gitu ya. Oke. Nanti boleh diskusi. Silakan diskusi semuanya. Perbedaan penggunaan bahasa. Tomat merupakan sehingga, ada sehingganya ya, sebab akibat kausalitas. Lalu untuk berikutnya adalah tujuan ya. Agar, ada agarnya di situ. Nah, perbedaan penggunaan bahasa itu juga bisa dilihat dari konjungsinya ya. Dari konjungsinya. Nanti kalau misalkan bingung, ya sudah dipilih salah satu. Pokoknya pasti dianalisis dulu, nanti baru ketemu. Oke, nomor 12, perbedaan pola penyajiannya. Oke ya. Kenapa di situ bukan kausalitas? Kira-kira.
Karena lebih ke urutan waktu dari Yes, ada dominasi ya. Nah, kalau ditanya tentang pola penyajian, nanti beda dengan penggunaan bahasa ya, jangan terjebak. Salah satunya yang tadi betul disampaikan, itu lebih dominan pada rentetan peristiwa, betul ya? Oke, dan itu faktual ya. Jadi faktual bukan teoritis ya. Oke, jadi koyo lempeng Filipina, Pasifik dan Eurasia yang terjadi gempa Kobe pada waktu tertentu di situ, itu lebih merujuk kepada sesuatu yang faktual. Jadi ada peristiwa. Begitu ya. Kalau teoritis bisa kausalitas, tapi pembahasannya tidak seperti itu. Oke, peristiwa. Lalu yang teks kedua, kenapa kausalitas? Ada itu ya, rentetan peristiwa yang kemudian ada dampaknya, betul ya, di akhir ya. Sejumlah tiang listrik nyaris ikut tumbang dan membuat jaringan listrik padam. Kausalitas. Oke. 40 soal, jadi Bapak agak cepat. Nanti diskusi saja. Bukti watak Pak Asep peduli pendidikan. Kalian harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Gitu ya, ada satu wejangan atau nasihat gitu ya. Oke. Makanya Mamang sangat marah pada kalian yang suka terlambat masuk. Nah itu peduli, jadi ada kedisiplinan yang mau diterapkan, gitu ya. Kalau ada yang tidak disiplin, ya jangan dibiarkan saja, malah salah itu, ya. Wong adikmu misalkan kecapean, mengerjakan tugas sampai malam, subuhan digugah angel, jangan, kasihan, itu dosa malah kamu, ya. Itu harus disuruh untuk bangun sholat dulu, ya. Ya kan, sholat, kemudian setelah itu ya silahkan kalau mau istirahat lagi gitu. Kemudian 4, ternyata di rumahnya dia menyediakan perpustakaan mini. Nah konkret tuh, peduli pendidikan sekali itu. Perpustakaan mini di rumahnya, artinya ada biaya sendiri ya, itu peduli sekali itu, ya. Oke. Untuk para tetangga yang ingin sekolah tapi terkendala ekonomi keluarga. Nah oke. Nomor berikutnya berapa? 14. Peristiwa yang dialami tokoh di sini ini tinggal dicek saja ya. Adik mengambil uang ibu lalu akhirnya dinasihati oleh ibu. Dinasihati itu juga dengan sabar ya, jangan langsung keplak. Anak itu akan trauma. Sama besok ketika taraweh ya, anak-anak kecil kan lagi seneng-senengnya, lagi rame-ramenya ya, di tempat Mas Gading mungkin atau di tempat yang lain. Silakan untuk ini ya, jangan dimarahi, nanti trauma ya. Adik-adik kecil itu jangan dimarahi. Sabar saja, karena memang masih kecil ya, dunianya main, anak-anak itu main, ketawa-ketawa, itu. Jadi jangan dimarahi, nanti malah trauma, nggak mau ke masjid lagi. Oke, 15 alasan singa tidak memakan pemuda di situ adalah ada balas jasa ya, membalas kebaikan pemuda yang sudah menolongnya. Bagus sekali, singa saja. Pesannya apa? Singa saja tahu diri ya, ketika sudah dibantu ya jangan mencelakai orang yang membantu ya, dengan kita itu. Jangan itu seperti yang kejadian di mana itu yang jalannya di tembok. Hati-hati dengan mulut ya. Oke, jangan saling menyakiti lah. Oke, nomor berikutnya 16, latar suasananya lebih kepada sedih dan khawatir. Nah ya kan, buat diceritain sini ada apa, sing ganjel itu apa toh. Nah, ada perasaan sedih dan khawatir. Kenapa-napa. 16A. 17, penggambaran watak tokoh Kupi lebih ke jalan pikiran ya. Di perjalanan pulang ia melihat, lalu melihat terus gitu tanpa ragu ya, dalam insight sebenarnya ya. Tubuh dan sayapnya utuh sama sekali. Jangan-jangan lebah ini mati. Nah itu semuanya insight itu, lebih ke jalan pikiran ya. Oke, bukan tanggapan tokoh, bukan penjelasan langsung. Penjelasan langsung dipaparkan. Kupi baik, udah selesai. Ya, penjelasan langsung seperti itu. Kupi ramah, nah itu baru penjelasan langsung. Pelukisan fisik tidak, lebih ke jalan pikiran tokoh. Mulai dari apa? Tidak ragu ya untuk kenapa toh, lalu berasumsi, berasumsi ya, jangan-jangan mati lebah ini ya, dan sebagainya itu. 18, nanti agak dalam di ejaan ya, nanti silakan diperhatikan. Kutipan cerpen tersebut menggunakan tahapan alur pengenalan, itu awal itu ya, orientasi itu. 19, makna simbol ya. Angkat tangan itu gini ya, menyerah. Seperti dialog Pak Jokowi dulu ya. Nanti kalau Pak Kapolri sudah, baru saya ikut untuk
menyelesaikan persoalan. Artinya Pak Jokowi menyimbolkan gini untuk menyerah gitu. Kalau Pak Kapolri sudah menyerah, maka seperti itu. Oke ya. 20 nak, 20 itu lebih kepada berpikir dahulu sebelum berbuat, lalu janganlah memperdaya sahabat sendiri. Ya. Oke, tinggal disesuaikan saja itu, sudah sesuai. 24 sudut pandang yang digunakan dalam fabel tersebut tentukan saja pertama atau ketiga dulu, itu nanti akan lebih memudahkan. Nah, karena jelas itu kalau dari pola bahasanya penulis di luar ya, di luar cerita, maka orang ketiga. Oke, kenapa terbatas? Tidak tahu yang ada di dalam pikiran, Pak. Iya, betul. Jangan sampai terjebak pada yang bagian awal ya. Dia juga memiliki rasa takut yang besar pula. Setiap kali berdiri di hadapan orang banyak, ia salah tingkah, berkeringat, dan badannya bergetar. Itu kan tervisualkan ya. Jadi kita tahu rasa takutnya besar itu tervisualkan. Jadi bukan dalam ya, tapi sudah terlihat. Kan kira-kira aja ya, misalkan Mas Gading itu kok berkeringat, kemudian lesu gitu. Itu Bapak sudah mengasumsikan, oh Mas Gading capek atau sakit. Kan itu kan? Nah, contohnya seperti itu. Ini sudah terlekatkan di situ. Orang ketiga terbatas. Jadi baru area luar ya. Nah, ini di paragraf kedua juga bisa dicermati. 22, efek atau dampak atau akibatnya adalah makhluk luar angkasa terdampar di tepi sungai. 23, perbedaan pola pengembangannya lebih kepada konflik fisik ya. Di situ ada menerjang. Menerjang itu artinya ada kontak fisik ini ya. Gitu ya. Oke. Konflik fisik, kemudian di sini apaan sih kamu? Ya julid-julid gitulah ya, rasa iri. Rasa iri berarti konflik batin. Inside yang teks 1 outside. 24, perbedaan penggunaan bahasanya adalah di sini menceritakan ya. Jadi lebih ke narasi, lalu ada makna kias. Di situ ada semata wayang. Bukan makna sebenarnya atau istilah-istilah ya. Semata wayang itu artinya anak satu-satunya, bukan mata wayang yang cuma satu. Ya agak ini ya. Double side gitu ya. Satu itu kan sebenarnya untuk istilahnya wayang itu kan ini orang ya, ini manusia ya, visualisasi manusia dalam bentuk karya gitu ya, karya kerajinan seperti itu. Semata wayang itu istilah makna kias. Lalu di sini ada dialog ya, ada di dialog itu berarti nggak ngomong dewe ya. Kalau bicara sendiri itu monolog ya, monolog. Ya, seperti nama channel YouTube yang sering kalian lihat itu namanya Petak Monolog. Itu kelihatannya kok sastrawi sekali, Pak. Apakah itu ada filosofinya? Ada, ya. Cara agama itu juga ada. Cuma Bapak menggunakan bahasa yang lebih umum. Makna lugas, ya. Makna lugas itu makna langsung, bukan makna kias gitu ya. Oke. Menyirami kebun bunga yang menyiram tenanan. Meniup air gitu gitu ya, nggak kena. Kamu kenapa sih kalau tidak ganggu pekerjaanku, pergi sana. Peri hujan mengusir peri angin dengan jengkel. Ya 25, komentar yang tepat. Oke, ceritanya bagus, positif ya, kemudian mengandung pesan moral. Oke, nah mengomentari sesuatu itu tolong dengan diksi atau bahasa-bahasa yang elegan. Kalau yang 3 dan 4 kurang elegan ya. Seseorang yang penampilannya jelek pasti jahat dan menakutkan. Itu kan menjustifikasi, kurang elegan ya. Isi cerita hanya cocok dibaca oleh orang yang memahami karakter burung gagak. Sinismenya terlalu tinggi ya. Jadi kalau mengomentari itu tolong menggunakan bahasa elegan. Walaupun nanti ada unsur negatifnya. Paham ya? Walaupun ada unsur negatifnya tetap elegan. Ya, silakan dicatat kata kunci harus elegan. 26. Nah, ini peristilahan saja ya. Kalau misalkan ada proses itu pasti si, ya. Ini sudah gampang banget ini sebenarnya, ya. Oke. Elaborasi. Oke, kalau ada proses perubahan, Pak saya nggak tahu ya kata-kata ini yang paling tepat apa. Ya ini evaporasi itu adalah satu proses. Coba lihat opsi lainnya.
tor, gram, meter, kurang tepat. Ya, evaporasi karena di sini membahas tentang proses. Evaporator itu adalah subjek yang membuat proses itu bisa terjadi, gitu ya. Evaporogram, gram-gram. Ya, ada evaporimeter. Berarti ada gram, ada meter, ada ukuran ya, ada ukuran di situ. Bukan proses. Udah ketemu evaporasi. Dan kemudian ada proses lagi, maka kondensasi. Ini sebenarnya kalian tidak perlu tahu, ya. Nggak perlu tahu, itu sudah ketemu. Yang namanya proses itu pasti sisi, gitu ya. Oke. 20, ini udah kelihatan sebenarnya ya. Pohon ini aman ditanam dalam pot. Lalu pohon cangkokan memiliki sifat yang sama dengan induknya. B. 28 ini tinggal disesuaikan saja, tentukan awalannya dulu dan akhiran. Pak, sama semua. Oke, kita cek satu-satu. Dibuka, kemudian di formulir dibuka, tambahkan judul. Ini pakai logika ya. Di situ sudah ada beberapa kalimat imperatif yang dilengkapi. 1, 3, lalu 5. Tambahkan pertanyaan pada formulir merujuk ke sebelumnya ya. Lalu pilih beberapa jenis jawaban, lalu jika sudah selesai, lalu Google Form selesai dibuat. Ini agak telaten boleh kalau mau mantep. Kalau kamu mantep ya, kalau mau mantep itu silahkan dicek satu-satu ya. Oke. Nggak harus tahu sih sebenarnya, tapi pembuat soal akan memberikan petunjuk-petunjuk pada kalimat imperatif ya. Kalimat imperatifnya atau merujuk ke sebelumnya. Lihat kalimat sebelum, lihat kalimat sesudah ya. Teks prosedur itu kaidahnya. Oh ya, minta tolong ternyata ada tambahan tidak hanya fabel dan cerpen ya. Bapak sudah sampaikan bahwa nanti bisa dikemas dalam cerita inspiratif ya. Cerita inspiratif. Jadi sebenarnya polanya sama. Cerita inspiratif sendiri itu kan sebenarnya strukturnya persis dengan fabel. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya, ada tambahan sedikit saja terbaru itu. Lalu 29 global. Global itu ya seperti tadi Bapak sampaikan, menyeluruh ya. Menyeluruh itu komprehensif, jadi artinya luas ya. Tidak hanya dalam satu jangkauan. 30 tidak efektif. Kenapa di sini tidak efektif? Berlebih-lebihan. Betul ya? Oke, menjadi berlebihan saja. Berlebihan itu saja sudah merujuk ke sesuatu yang over gitu ya. Dikonsumsi secara berlebih-lebihan. Lalu untuk nomor 4. Disebabkan karena ya satu aja. Hal tersebut karena bisa ya. Hal tersebut disebabkan kandungan bahan kimia gitu ya. Itu enggak efektif sekali itu berlebihan. Silakan dicermati yang ini. Penggunaan kata tidak baku. 1 itu pondasi, harusnya fondasi ya, pakai F ya. Silakan dicek di KBBI 5. Oke ya. Lalu fotogenik itu disambung. Ya. Fotogenik itu disambung, tidak diganti J tapi disambung. Serangkai gitu ya. Untuk nomor 3 betul ya, miliar bukan miliar. Lalu kesatria, bukan KS-atria, bukan yang langsung KS ya. Oke, penggunaan kata tidak baku. Kemudian 32, kata bentukannya adalah pertukaran dan pertumbuhan. Ya, dilihat dari pola kalimatnya itu sudah kelihatan. Perilaku tersebut dapat menutupi stomata tempat terjadinya pertukaran udara. Ya, kan? Kemudian yang terakhir dapat mengganggu pertumbuhan pepohonan di hutan. Ini sisa berapa orang yang bergabung ini? 19, lumayan lah ya. Oke. 33. Alasan ketidaktepatan penggunaan kata jika pada kalimat tersebut adalah ya tidak menunjukkan akibat ya. Tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin, mengurangi rasa sakit dan memberikan energi positif. Tidak tepat kalau ada jika ya. Karena di sini tidak menunjukkan akibat. Tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin untuk, itu bisa ya, untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan energi positif. Itu. Jadi tidak menunjukkan akibat. Kalau menunjukkan akibat ya banyaklah kalimatnya seperti itu. 34, perbaikan kalimat 3 dan 5 ini berarti nggak koheren ya.
agar menjadi paragraf padu adalah tanaman kenikir alias ulam raja memiliki tinggi mencapai 3 meter dengan daun berwarna hijau. Selain sebagai lalapan, daun kenikir memiliki manfaat kesehatan berlimpah. D. Oke, diperhatikan. Jika memiliki kesabaran, maka seseorang tidak mudah putus asa. Kesannya lancar-lancar saja ya. Tapi kalau kalian cermati, perhatikan. Ya, rumpang ada jika kok maka. Ya, jika memiliki kesabaran, seseorang tidak mudah putus asa. Makanya nggak usah. Ya, karena di situ sudah menjadi kaidah penulisan kalimat majemuk ya. Jika memiliki kesabaran, seseorang tidak mudah putus asa. Oke, kita walik deh, kita balik. Seseorang tidak mudah putus asa jika memiliki kesabaran. Cukup banget ya, nggak perlu ada maka ya. Oke. Nah, 36. Semoga kalian tidak bingung. Untuk nomor 1, di situ merincikan ya. Jadi kompor, piring, dan gelas adalah nama-nama bagian atau jenis dari peralatan dapur. Ya, oke, betul ya, Mas Gading ya. Oke. Siap, betul Pak. Dapur 2, kompor, piring, dan gelas. Lalu di sini nomor 2 coba. Purba menanyakan, siapa yang telah membawa buku bacaan ini keluar perpustakaan? Itu harusnya menjadi kalimat langsung ya. Oke, karena di situ kan siapa yang telah dan seterusnya itu ucapannya Purba ya. Oke, jadi harus dibuat kalimat langsung dengan menggunakan tanda petik. Jadi tanda petik itu sebenarnya serangkaian ya. Jadi ada petik buka, petik tutup lah istilahnya itu. Oke, ya ke tanda kutip katakanlah itu sebenarnya istilah yang sering kalian gunakan juga. Oke, nomor 3. Ingat ya, ketika tidak ada konjungsi dan maka silakan diganti dengan titik koma. Dan itu kan majemuk setara ya. Jadi artinya di situ menyetarakan dua aktivitas yang berbeda, tapi sama-sama beraktivitas. Ayah membersihkan kolam ikan bersamaku, kakak bersama ibu menyiapkan makan siang. Ya, setara itu. Jadi dannya hilang langsung diganti dengan titik koma. Oke. Nomor 4 nggak perlu tanda seru itu, ya, nggak perlu, ya. Jadi yang tepat adalah yang B, 1 dan 3. Oke, nomor 37, perbaikan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat 1 dan 2. Oke ya. Karena namanya sakit, gampangnya ginilah, kalian lihat langsung yang kanan. Ya, kita lihat karena namanya sakit, Sinta menginap di rumahku, kata Cindy. Tepat ya. Oke, lalu akan tetapi keberangkatan ayah ditunda sampai dengan pukul 9. Nah, kalau yang nomor 3 jelas salah ya. Adik sudah minum obat itu tetapi titik koma salah, nggak sesuai. Wah, titik koma nggak sesuai. Kalau kalian lihat soal seperti ini tinggal lihat yang perbaikannya aja kan selesai ya. Oke, justru kadang yang tertulis itu yang benar lalu perbaikannya jadi salah ya, bisa ya. Jadi kalian fokus ke perbaikan juga nggak masalah. 1 dan 2. 38. Nah, ingat utang, andal, ingar ya. Jadi yang ada hahanya di awal itu sudah hilang. Salah satunya ini. Nah, pertanyaannya Pak, digabung apa dipisah? Dipisah. Masyarakat membawa di tengah ingar-bingar pawai di sepanjang jalan. Ada spasinya juga ya. Ini nggak ada spasinya, lalu di sini ada spasinya. C. Nah, harusnya nyambung, kau baca ya. Semua buku yang ada di perpustakaan ini di perpustakaan boleh kau baca ya, termasuk 9A. Silahkan untuk bisa ke perpustakaan Gemilang untuk membaca buku, tidak hanya sekedar untuk buat pidato. Tadi ada beberapa ya yang ke perpustakaan itu buat pidato itu. Ya nggak masalah, tapi ditambah dengan membaca. Kata kau merupakan kata ganti yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengiringinya. B. Kalau ini tidak ada ilmu khusus ya, kalian tinggal teliti saja ya, mana yang paling tepat. Ya paling tepat ini. Jogja Solo 23 Februari. Ini kan rutenya sama ya, berbeda-beda. Ada harga yang sama untuk kereta api Lodaya dan Jayakarta Premium. Nah, ini sama nih 140 semua.
Waktu keberangkatan paling pagi, Malex. Bukan males, Malex ya. Malioboro Express. Waktu keberangkatan paling malam, keberangkatan ya, adalah Jayakarta Premium. Ya, jawabannya adalah yang C. Kalau untuk soal nomor 40, ini kalian hanya tinggal mencocokkan data yang ada ya. Baik. Mencocokkan data yang ada. Oke, sebentar ini yang tadi baku tidak baku ya. Masalah kaidah KTSP. Oke, tak inikan saja, tak paparkan, belum sempat buat ininya ya. Slide-nya. Jadi tampilkan. Sudah kelihatan ya Mas Gading ya? Siap, sudah Pak. Oke. Nah ini ya, hukum KTSP langsung saja. KPST ya terserah urutannya ya, yang penting hurufnya itu. Ya, kata dasar melebur adalah kata dasar yang berawalan huruf K, P, S, dan T. Hanya jika huruf keduanya berupa huruf vokal. Huruf vokal itu A, E, I, U, O. Jadi huruf hidup lah, gitu ya. Kalau huruf konsonan berarti apa? Ya 21 huruf lainnya. Ya, selain vokal. Jadi kalau kalian sudah tahu vokalnya 5, 21-nya apa ya sisanya? B, C, D, F, G, H, J dan sebagainya. Itu ya. Menyimpan dari kata simpan, S ya melebur. Menolong, tolong, lebur. Mengawal dari kata kawal. Kecuali nanti mengawali ya, mengawali itu nanti beda lagi. Nanti ada kaidah berikutnya. Memukul dari kata pukul. Ini gampang insya Allah ya. Oke. Nah, di sini langsung ada kaidah berikutnya. Huruf keduanya konsonan, tidak akan melebur. Hilang bersama kenangan. Ini adminnya lucu ya. Tidak akan melebur. Contoh mentraktir, mengkritik, mengkristal. Nah, itu sebenarnya dapat imbuhannya tapi ada satu penambahan untuk bisa menguatkan. Jadi mentraktir, mengkritik, mengkristal, gitu ya. Kalau mengkritik itu kan wagu ya, mengkristal itu. Jadi harus ada sesuatu yang bisa menguatkan. Lalu ketiga, kata dasar huruf K, P, S, T dengan huruf kedua berupa huruf konsonan bisa melebur hanya jika. Nah, kalau tadi awalannya kalau menjadi P itu melebur. Pemrotes, pemroses, pemrogram. Kalau tidak bisa ya. Jadi memprotes gitu ya, memproses gitu ya, memprogram. Tapi kalau P baru bisa melebur. Kemudian yang terakhir, kata-kata yang mengalami pengimbuhan me dan P sekaligus imbuhan bertingkat. Pada kasus ini ingat-ingatlah untuk mencari kata dasarnya. Nah, contoh di sini. Ada kata dasar, ada bentuk dasar ya. Oke. Memperhatikan bukannya memerhatikan karena ia berasal dari, ini mungkin agak lebih mikir ya di area sini ya. Karena ia berasal dari kata hati yang diberi imbuhan bertingkat. Gitu ya. Oke. Jadi kalian harus tidak hanya kalau proses itu jelas kata dasar ya, tapi kalau perhatikan. Nah, semacam ini. Dari kata hati ternyata ya, perhatikan yang diberi imbuhan bertingkat. Oke, aturan di atas berlaku kecuali pada kata-kata tertentu. Nah, ini ada kata tertentu. Kata mengkaji tidak dileburkan agar dapat dibedakan dengan kata mengaji. Paham ya? Jadi mengkaji dengan mengaji itu nanti beda. Kalau mengkaji misalkan dalam kaidah ilmiah, tapi kalau mengaji lebih dalam aspek religi ya, misalkan ada kajian. Kajian itu nanti juga dua tafsir ya. Ada kajian yang sifatnya ilmiah, ada kajian yang ngaji ya. Jadi misalkan tarhib Ramadan itu kan kajian. Ya kan? Itu kajian itu. Tapi ada kajian tentang menggoreng dengan air. Menggoreng dengan air, merebus dengan sisa-sisa minyak goreng ya karena mahal ya, semacam itu. Nah, itu kan hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini salah satu contohnya adalah kata kaji. Dari kata mengaji dan mengkaji. Nah, konteksnya sudah, kalau ini kelihatan sekali ya, tapi kalau kadang ada edaran di besok
sampel-sampel AKM ini, sampel-sampel PISA siap-siap. Misalkan ada kajian tablik akbar. Ya sebenarnya tablik akbar aja cukup ya. Tapi kan kadang ada yang penulisannya kajian tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan aja cukup, ya kan? Tarhib Ramadan. Kajian tarhib Ramadan. Oh, berarti tentang ngaji, ya, sumber ilmu gitu ya. Tentang membahas tentang apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, semacam itulah ya. Wujud kidam bakok mukalafatul hadisi kiamu binafsi gitu kan ya. Wah, dunia qadar ilmu hayat sama basar kalam gitu. Itu kan senang banget ya anak-anak menghafalkan seperti itu. Gitu ya. Oke, nah ini sedikit saja dari apa yang coba kita pelajari gitu ya. Oke. Salah, Pak, lupa stop share. Oke, tak pin ya Mas, biar Bapak tidak kelihatan sendiri. Baik, untuk Mas Gading atau yang lain, kira-kira ada yang mau didiskusikan terkait apa yang sudah kita coba optimalkan. Nah ini karena memang fast ya, jadi cukup cepat karena memang Bapak ingin menyasar semua aspek. Kalau yang penggunaan tanda baca gini Mas Gading dan yang lain juga. Jadi bab penggunaan tanda baca dan sebagainya, kalian harus betul-betul mendalami PUEBI. Ya, ketika kalian sudah tahu ya syukur-syukur kalau yang kalian feelingnya pas dapat itu bisa jawab. Tapi kalau misalkan pas enggak gimana coba? Sayang, satu soal saja itu sudah mempengaruhi peringkat masuk SMA. Besok itu satu salah saja itu sudah. Nah, jadi tolong dioptimalkan. Ini Bapak tidak membuat kalian tegang ya. Jadi segala hal kan perlu kita waspadai ya. Dari hal-hal yang sifatnya teknis maupun substansi. Jadi teknisnya ya kalian bab-bab yang seperti itu diperdalam, tapi substansinya ya kalian tahu teks ini bagus, ya diamalkan. Gitu kan ya. Jadi misalkan ada pernyataan-pernyataan, tolong jangan terpaku skor aja. Jadi teks itu kan bagus, ada nilai moral, jangan jahat, jangan dengki. Ya kalian resapi gitu. Gitu ya. Nanti kalau kalian sudah istilahnya apa ya? Kalau di apa kartun itu ya, Tsubasa Ozora tahu ya? Tsubasa Ozora, bola adalah teman. Bapak mengartikannya aneh. Bola itu adalah teman, jadi bisa sewaktu-waktu ditendang dengan keras. Gitu kan ya? Bisa digiring, bisa dibawa, tapi sewaktu-waktu bisa ditendang dengan keras. Jadi kalian mengibaratkan soal ini kalian berselancar saja ya. Kalau kalian sudah tidak terlampau tegang terhadap pola atau maknanya, itu akan jauh lebih mudah ya. Akan jauh lebih mudah. Tuh. Jadi jangan terbebani, jangan sampai terbebani gitu. Ya, silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Pak, Ya. Silakan Mas. Apabila ada dua kata bisa kita jawab kamu kita itu ditambahi gimana akhir Pak. Nanti jadi digabung kan Pak. Iya, oke. Contoh yang bertanggung jawab ya. Bentar, tak ketikkan aja. Mempertanggungjawabkan gitu bagaimana disambung apa dipisah gitu ya. Oke. Oke, kita langsung cek ya. Ini kok rada duduk tempat Bapak. Tempatmu gimana? Sudah mau hujan Pak. Iya. Oke. Tegasnya penulisan kata benar baku tanggung jawab bukan tanggung jawab, kecuali jika punya awalan dan akhiran seperti mempertanggungjawabkan. Nah, Mas, kalau kaidah bahasa seperti ini, entengnya jelas kita nanti langsung masuk kepada KBBI. Oh ya, kaidah membaca KBBI juga tahu ya. Kita tulis kata sembarang di sini. Tanggung jawab. Ini ada spasinya ya, ada jelas sekali ya. Lalu bagaimana membacanya? Nah, ini bukan pisah maksudnya, tapi bagaimana mengucapkan intonasinya. Tanggung jawab. Gitu ya. Oke, nah sekarang seperti mempertanggungjawabkan ya. Nah, ketemu ya. Kata dasarnya seperti ini. Lalu di sini bagaimana kaidahnya?
Sambung semua ya. Oke, mempertanggungjawabkan. Oke, lalu ada lagi ada orang yang masih salah nih, pertanggungan jawab itu salah. Yang betul adalah pertanggungjawaban. Kita ketik sembarang dulu, Mas, nanti akan bisa dibetulkan. Nah, ternyata betul. Pertanggungjawaban. Gitu ya, Mas ya. Jadi Tanggung jawab disambung apa tidak? tanggung jawab. Bertanggung jawab disambung atau Oh tidak? iya, kita cek ya. Bertanggung pisah, Mbak. Jadi ketika gimana ya Pak, besok SPD tak bawa KBBI aja. Ya nggak boleh. Jadi kita harus paham konsep. Karena memang ini kayaknya sering keluar ya, tapi kadang juga terlewat dan lupa. Begitu ya? Oke, jadi di sini tolong kalian coba untuk pahami betul. Jadi misalkan satu kata kemudian diberikan imbuhan, kalian berselancar. Oh iya ya, bagaimana kalau ada satu kata ini kemudian disambung atau dipisah. Contoh yang paling sederhana tadi itu ya, fotogenik ya. Fotogenik. Coba tak pisah dulu. Nggak ketemu, tapi coba usil aja disambung. Bisa ya? Bisa. Oke, apalagi misalkan kacamata. Benar ya, dipisah ya? Oke, tidak disambung. Lalu foto kopi. Coba. Nah, ini baru disambung. Itu ya. Bahkan tidak bakunya adalah foto kopi. Jadi memang ini kaidah terkait ejaan itu memang menarik ya. Menarik dalam artian kok sepertinya mudah, tapi ketika diteskan kok saya kok nggak yakin dengan jawaban saya. Itu manusiawi, wajar. Karena memang ini agak terlewatkan. Jadi kita nanti proporsional ya. 1 sampai 20, kemudian 21 sampai 40 coba Bapak kuatkan di situ. Khususnya di 21 sampai 40 ya. Karena sebenarnya Bapak lihat itu ya salahnya sedikit sebenarnya ya. Cuma di nomor-nomor tertentu itu beberapa siswa itu masih sering salah ya. Salah satunya di semacam ini. Contoh nanti yang kemungkinan muncul ya. Misalkan oh iya yang tadi tentang kaidah KTSP. Ini sudah tepat ya. Jadi settingan KBBI ini juga untuk menyortir semacam ini. Nah, ini baru tidak ketemu. Berarti kan kaidahnya kurang tepat ya. Memprioritaskan. Nah, jadi tolong KBBI-mu itu sangat penting dan luar biasa. Karena memang kalau Bapak nanti menjawab setiap kata kemudian terjawab, itu mungkin bisa ya, tapi bisa jadi keluar, bisa jadi tidak. Dan kalau kalian menghafal, itu juga luar biasa banyaknya. Jadi saran Bapak adalah ketika nanti kalian punya referensi soal yang banyak, bahkan itu tidak ditanyakan. Sangat mungkin ya, kalian tidak tahu satu kata, satu frasa gitu, tapi nggak ditanyakan dalam soal, tapi coba kalian cari, nggak masalah. Sejak kita tajam pertama saja sudah. Itu ada berapa kata yang kira-kira kalian tahu 100%. Kan juga tidak. Itu nanti bisa dicari. Siapa tahu pas beruntung yang kalian penasaran, kalian cari, kemudian betul jawabannya. Ya kan? Keluar. Wow. Makanya hal-hal yang sifatnya berdoa, hal-hal yang sifatnya di luar teknis dan sebagainya kalian kuatkan di situ. Nanti kalian kuat kok, ya. Jadi nanti kalian akan paham. Dan tolong jangan jadi beban. ASPD itu sekali lagi jangan jadi beban, ya. Karena sebentar lagi juga beberapa jam lagi kan sudah pergantian bulan ya. Oke. Dari Syabannya sudah hampir lewat. Kemudian sebentar lagi Ramadan ya. Oke. Sambut dengan sukacita ya, jangan halah poso. Kalau 9A kan rata-rata muslim, jadi Bapak menyampaikan ini tidak masalah gitu ya. Oke. Gitu ya Mas Gading. Oke. Mbak Seril mungkin ada pertanyaan? Iya, sama-sama. Jadi memang kita harus referensinya luar biasa karena bahasa nggak akan cukup Mbak Mas ya. 6 jam pelajaran di kurikulum itu paling tinggi itu ya.
paling banyak itu untuk satu mapel. Tapi itu nggak akan cukup. Kenapa? Karena memang kaidah kebahasaan itu luar biasa dan harus ditunjang dengan pembelajaran mandiri, ya. Jadi Mas Gading ada waktu luang, silahkan berkorban sedikit, nggak masalah ya Mas Gading ya. Maksudnya misalkan tiap akhir pekan harus ke mana, UK atau Amerika, tapi di rumah saja atau ikut perjalanan orang tua sambil bawa buku. Ya jangan pas di mobil juga ya, kan nanti merusak mata juga ya. Tapi ketika berhenti gitu ya, ya tetap berkomunikasi tapi sesekali tak baca gitu kan, siapa tahu fenomena, oh iya ini penulisan bunga, ini bunga apa ya, dahlia, bagaimana penulisannya, mawar gitu kan ya, semacam itu. Bawang merah dan bawang putih harganya, konteksnya harus tahu. Kalau lagi teks membahas tentang kenaikan harga bawang merah dan bawang putih, nggak usah out of context lalu berpikir kalau diplastikin bareng mereka berantem nggak ya, bawang merah dan bawang putih, itu nggak kontekstual seperti itu. Gitu ya. Oke, silahkan mungkin Bapak tak menyapa yang lain ya. Mas Brian, halo, masih bergabung? Masih, Pak. Oke, Mas Erlangga Putra. Hilang. Mbak Ayena? Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Sudah paham ya, insya Allah ya. Silakan coba nilai-nilainya kalian coba cermati. Masih salah gimana? Oh iya, untuk soal belum bisa, Bapak sudah sampaikan ya? Di kelasmu atau kelas berapa ya kemarin itu? Gunung Kidul belum. Jadi jangan ini ya, jangan marah dengan daerah saudara-saudaramu itu karena memang ada kondisi yang berbeda. Gitu ya. Jadi jangan misuh-misuh di status. Alah lamban nih, tidak, ada satu kondisi yang tidak memungkinkan. Coba kalian di posisi itu, pasti pinginnya bareng, gitu ya. Oke. Lalu setelah siapa tadi, Ayena, Mbak Seril ada ya? Ada, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Kanza. Ada, Pak. Oke, Kanza. Lalu loh, ini kok berubah-ubah. Karunia. Ada, Pak. Oke. Karunia. Marlina. Ada, Pak. Meirani. Ada, Pak. Oke, selanjutnya Nafrisa. Ada, Pak. Oh, tadi yang nggak bisa Nafrisa atau bukan ya? Oh ya, Nefrisa. Nefrisa sama Nafrisa sama nggak sih? Beda, Bang. Oh beda. Oh ya udah. Nanti rekaman ini juga akan disaksikan temanmu kok. Nasya, halo Nasya. Ada, Pak. Oke. Silakan loh kalau ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Nilam, Hadir, Pak. Nurfa Waidah. Oke. Rifa Risti. Oh, hilang ini. Lalu Vita Kusumasari. Hadir, Pak. Oke. Yang hilang siapa tadi? Vita, Rifa sama? Hadir, Pak. Oh, ada. Oke, baik. Jangan panik ya. Nanti kalau misalkan temanmu hilang, jangan lapor polisi dulu. Pak, dia hilang dari Zoom. 2 kali 24 jam dulu ya. Oke. Silakan. Tadi Mas Gading sudah bertanya. Tajam ini silakan digunakan untuk eksplorasi ya. Jadi sebenarnya gini anak-anak. Kalian tuh udah paham materinya tuh apa. Betul tak? Oh, familiar banget sampai ngelotok ya Mas Gading ya. Makna kata, tujuan tulisan teks gitu ya. Situasi prediksi yang muncul. Kemudian variasi kata dari apa itu, variasi kalimat. Oh iya, variasi kata itu cuma ngubah kata ya. Bahkan levelnya di atas sinonim karena kata itu kalau digantikan dengan kata lain itu bisa. Kalau sinonim belum tentu, ya. Oke. Lalu apalagi variasi kalimat. Variasi kalimat itu intinya sama, cuma tinggal digubah susunannya saja. Dari aktif ke pasif bisa ya. Aktif ke pasif itu bisa. Lalu pasif ke aktif juga bisa. Lalu
tinggal menambahkan konjungsi penjelas itu juga bisa. Jadi variasi kalimat itu adalah intinya sama, tapi teknisnya itu berbeda. Seperti itu. Begitu. Silahkan sambil menunggu, ada yang ingin bertanya terkait soal tadi dulu deh. Tadi pertanyaan bagus ya dari Mbak Sheryl dan Mas Gading. Jadi tentang kaidah apa ya, kebahasaan itu ya. Jadi tentang EBI. EBI itu ejaan bahasa Indonesia, ya. Bukan EBI yang kalian beli di Marugame Udon gitu. Atau tempat-tempat mana gitu. Atau di Hoka-Hoka Bento atau apa itu makanan-makanan Jepang. Oke, silakan. Kalau gitu Bapak yang tanya, kalau nggak ada yang tanya ya. Oke, selain Mas Gading, Mbak Sheryl, tapi yang lain juga boleh deh. Mas Gading, Mbak Sheryl juga boleh. Bapak ingin tanya, kalau misalkan kalian itu dihadapkan pada teks cerita inspirasi, lalu ditanyakan tentang struktur. Kira-kira kalian bisa tahu nggak di struktur teks cerita inspirasi itu ada apa saja? Hah? Itu strukturnya yang 3 itu ya. Gimana? Strukturnya kalau nggak salah 3 itu ya. 3 masa? 4 ya Pak? 4. Kan persis fabel tuh, Nak. Persis sekali ya. Jadi ketika Bapak tanya itu berarti nanti kalian kan cuma tokohnya yang beda ya. Siapa? Tiba-tiba ada kakek tua itu kan manusia ya. Oke. Terus mungkin katakanlah ada kuda putih katakanlah. Nah, itu kan sebenarnya penunjang. Jadi inspirasi itu lebih ke ini ya. Latarnya itu antah berantah itu kebanyakan ya. Seorang kakek tua, kudanya ya kuda normal, bukan kuda yang bisa berbicara. Nanti jangan terjebak dengan pergeseran tentang cerita fantasi. Nah, itu beda lagi nanti ya. Jadi kalian lihat tokoh kemudian alurnya itu nanti akan kelihatan membedakannya di mana. Nah, di ASPD besok itu ditambahkan dengan cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu mungkin cerita inspirasi, maaf. Cerita inspirasi itu mungkin nanti melebur dalam teks-teks ya. Jadi bisa jadi tentang amanat gitu kan ya. Terus apa peristiwa yang terjadi, nah semacam itulah. Jadi kalau kalian sudah paham tentang fabel, sudah paham tentang apalagi satunya cerpen ya. Fabel hewan menyerupai manusia katakanlah dialognya, karakternya gitu kan gampang ya. Lalu cerpen realitas sosial biasa ya. Realitas sosial ya di sekolah SMA ini kan nggak kolosal ya. Kalau misalkan saat ini ada bisa dilihat, oh ini berarti cerpen ya. Tapi kalau seorang kakek tua yang berjalan di hutan, menetap di hutan itu, selain pedagang untuk gunung-gunung yang biasanya didaki, itu agak jarang kalau yang ada di pegunungan yang pedalaman banget gitu ya. Ya, ayo pegunungan pasti ada, penduduknya pasti ada, tapi yang bukan yang misalkan seperti di Lawu, hampir puncak itu nggak ada rumah. Nah, kalian kalau di sana hampir puncak loh ya. Kalau di lereng-lereng itu ada, di beberapa tempat itu ada, ya. Tapi kalau yang betul-betul menyepi, kemudian istilahnya kalian bisa uzlah di situ, menyendiri di tempat sepi, nah itu hampir tidak ada. Itu dimasukkan dalam unsur cerita inspirasi. Itu ya. Kok tahu Pak? Oh, Bapak itu wong gunung kok ya. Jadi wong gunung ya paham. Jadi artinya di lereng, di tempat-tempat ini juga ada pemukiman ya. Oke, ada, tapi ya tidak yang nganu-nganu banget lah, yang di betul-betul nggak terjamah banget itu hampir nggak ada. Ya, kecuali kalau kalian daki, Mas Gading daki, kemudian di situ ada, silahkan makan Mas Gading. Nah, itu agak hati-hati juga. Ternyata iya, tahu-tahu yang dimakan bukan makanan normal gitu ya. Ternyata ya kelelawar mentah gitu atau apa itu. Oke deh, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, memang seperti agenda yang Bapak sampaikan sebelumnya ya, bahwa PTM dan PJJ kita itu nanti kita fleksibel dan fokuskan ke ASPD. Nah, supaya nggak bosan kita nanti selingan lah.
Jadi nggak serta-merta materi HSPD terus. Karena sebenarnya ini kan juga pekan refreshing ya. Oke. Nah, oke. Semacam itu mungkin apa namanya terkait tajam untuk hari ini gitu ya. Terima kasih sekali untuk yang sudah kooperatif ya, mampu diajak kerjasama karena situasi dan kondisi. Jadi Bapak tidak akan efektif kalau misalkan menjelaskan pada dua aspek. Nah, mending diterabas ke sekalian, nggak masalah. Pak, nanti yang tidak bisa karena les dan sebagainya, dilihat rekamannya saja. Nah, kalau ada yang perlu didiskusikan, diskusikan ketika PTM atau PJJ. Gitu ya, gampang kan? Jadi selalu ada win-win solution. Jadi kita insya Allah tenang, aman, nggak panikan, nggak gumunan, ada 2 jadwal, goleng-goleng gitu kan ya. Sebenarnya tinggal ini kan saja, dikonfirmasi saja, Bu, benar nggak ini jadwal ujian praktek? Kalau benar, saya tak berangkat lagi gitu. Kalau enggak ya sudah, kita menyesuaikan dengan yang PTM dan PJJ. Gitu ya. Jadi kalian nggak sampai ini toh masuk rumah sakit gara-gara memikirkan jadwal ya, jangan ya. Sehat-sehat semua ya. Oke. Oke, yang penting sudah terkonfirmasi ya, sudah jelas ya. Oke. Kalau Bapak base-nya adalah kalau sudah ada keputusan terkait ujian praktek tanggal sekian, maka kita kasih deadline di situ aja. Itu aja. Itu untuk memudahkan aja, ancang-ancang. Gitu ya. Oke. Oke, beberapa ini juga sudah masuk ya datanya. Oke, Bapak salah hitung ternyata itu kemarin itu bukan 76, kita 56. Jadi kok terlalu banyak ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang sudah awal kemarin. Oke, nanti tak cek lagi. Punya Mas Gading sudah ya? Siap, Pak. Bagaimana itu, Pak? Nggak apa-apa awal-awal. Karena kalau namanya deadline itu berarti terakhir ya. Jadi kalau misalkan sebelum itu jauh lebih baik. Gitu. Oh ya, terus teman-teman 9A tolong kalau misalkan nanti dicoba dulu, misalkan video apa, kemudian diunggah di akun belajar. Nah kalau nggak bisa, nah itu baru silahkan untuk konfirmasi. Jangan pas hari H, pukul 20:59 baru bilang. Ya kan? Bapak misalkan lagi ada pertemuan dengan warga sekitar kan ya mungkin ngecek lah ya. Karena malam itu kan biasanya banyak acara warga gitu ya. Oke. Atau acara-acara yang Bapak juga pekerjaan itu biasanya tak lembur kadang beberapa. Gitu ya, Nak ya? Oke, mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya, fokusnya, dan sekali lagi, Nak, bukan bergeningnya Pak Anung atau sekolah, bukan sama sekali. Ya, ini adalah ikhtiar Mas Gading dan kawan-kawan itu bisa mendapatkan satu hasil dan proses yang baik. Gitu ya. Ditempa dengan kedisiplinan, ditempa dengan satu permasalahan, itu pun menempa loh, Nak, ya. Jadi jangan dilihat oh ini susah, saya tak nyerah saja. Ya, setelah ini jangan-jangan akan dapat ini lagi. Udahlah habis lulus saya langsung nikah. Ya, jangan ya. Jadi jangan secepat itu. Jadi kalian fokuskan, oh iya, ini pasti ada manfaatnya. Kenapa tiap akhir Bapak selalu sampaikan, semoga bermanfaat dalam proses dan mendapatkan hasil optimal. Kenapa Bapak nggak cuma ngejar hasil? Prosesnya juga penting. Betul Mas Gading ya? Mbak Seril ya? Jadi proses kalian itu mencapai ini itu penting sekali. Nah, kenapa Pak Anung itu kalau di kelas itu menceritakan tentang kisah-kisah? Ya karena sastra seperti itu, bahasa seperti itu, ada value, betul ya? Bapak nggak ingin ada orang anak-anak Pak Anung itu cuma sekedar pintar akademik tok, bersosial tidak bisa. Misal. Kemudian nggak paham tentang situasi kemasyarakatan. Bahkan satu konsep ya, Bapak lupa siapa tokoh itu menyampaikan. Kalau misalkan pendidikan tinggimu itu justru membuat pembahasaan sikapmu terhadap rakyat, katakanlah jelata dengan profesi-profesi yang ada di kampung-kampung itu tidak bisa, ya maka nggak fungsi pendidikan itu, gitu ya. Oke, besok Mas Gading misalkan, amin ya, bisa profesor atau doktor, tetaplah low profile, tetaplah membumi, ya. Mas Gading, Mbak Seril dan yang lain juga tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang baik, gitu ya. Jadi ketika Bapak cerita dalam satu kelas itu pasti ada value-nya, ya kan? Ada hal-hal yang harus kalian teladani. Paling tidak Bapak sudah 30 tahun lah hidup di dunia ini. Jadi kalian yang masih newbie itu kan paling tidak lihat dari parameter Bapak Ibu
yang sudah mengalami ini. Bapak pernah SMP juga loh Mas Gading, jangan salah. Diuji matematika, fisika, biologi, sama. Bahasa Indonesia itu justru malah lebih, karena sekarang lebih ini ya, kurikulum 13 itu lebih manusiawi. Manusiawi dalam artian mengembalikan peran aktif, ya, mengembalikan peran aktif. Kalau dulu ya baca, catat, kalimat yang ada di papan tulis itu harus plek besok ketika ujian gitu. Nah itu kayak gitu dulu, tapi sekarang kan sudah berbeda. Ada inovasi, ada determinasi gitulah, katakanlah seperti itu. Begitu ya Nak ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pasca ini kita betul-betul bisa mendapatkan peringkat yang baik. Kita peringkat 1 ya. Kemarin itu sekecamatan, sekapanewon. Ya, coba semoga kita nanti bisa juga peringkat 1 di kabupaten lah minimal. Ya, karena kalau untuk DIY memang kita real saja ya, realistis saja, tapi juga tidak boleh menyerah begitu saja. Siapa tahu di bawah kita itu 4 Depok, 4 Pakem, siapa tahu gitu kan ya, 1 Sleman gitu kan ya, dan sebagainya, 5 Jogja gitu kan ya, bisa, bukan nggak mungkin gitu ya, bukan nggak mungkin loh ya, maksudnya kita bisa mengukur itu bukan berarti nggak mungkin ya, tapi kita kan lihat range-nya, kalau di Bantul itu lebih kecil gitu loh, tapi kalau DIY itu besar, jadi ketika nanti tidak sesuai ekspektasi, ya jangan terlalu drop. Itu maksud Pak Anung ya. Jadi jangan disalahartikan, wah Pak Anung nggak yakin. Yakin bisa. Ya. Mimpi Mas Gading tiba-tiba ya di bawahnya itu nama-nama SMP yang Bapak sebut tadi. Gitu. Bahkan SMP Kesatuan Bangsa di Gramet Amplas itu ya sempat promo. Nah itu memang bagus ya. Jadi salah satu usaha karena swasta beda dengan negeri. Kalian itu turah-turah nak. Turah-turah yang mau ke SMP 1 tuh. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, langsung sholat asar kalau sudah adzan. Siap Pak. Ya.